Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Artinya tidak ada pilihan, mesti dikerjakan. Kenapa Allah memaksa kita berpuasa? Karena ada manfaat besar dari puasa itu yang mesti ada pada diri manusia. Salah satunya adalah pengendalian diri. Jadi manusia itu membutuhkan pengendalian diri dalam hidupnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Manusia itu selalu bergerak, berbuat, memperoleh apa yang diinginkannya. Dan itu didorong oleh nafsu. Nafsu ingin makan, nafsu ingin lawan jenis berkembang biak, nafsu ingin mendapatkan tempat tinggal, nafsu ingin jabatan, ingin kehormatan. Itu selalu ada dalam diri manusia. Pada dasarnya nafsu itu kalau terkendali menjadi positif. Ingin kita makan, tidak sekedar makan tapi makan yang berkualitas, maka lahirlah makanan enak seperti randang, seperti kalio, seperti gudeg Jogja. Itu hasil dari nafsu. Kalau tanpa nafsu tidak ada makanan-makanan enak itu. Kita ingin tempat yang nyaman, tempat rumah yang nyaman, lahirlah rumah-rumah megah. Kita ingin tempat ibadah yang nyaman, lahirlah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang bertingkat, yang nyaman, yang megah ini. Itu hasil dari nafsu. Ya. Tanpa nafsu tidak ada peradaban manusia, tidak ada kebudayaan. Tapi nafsu itu harus terkendali. Kalau tidak terkendali, justru ciptaan manusia itu, hasil karya manusia itu akan membahayakan, merusak manusia itu sendiri. Nah, di sini pentingnya pengendalian diri. Seperti mobil itu bergerak. Apa yang menggerakkannya? Gasnya. Ditekan gas bergerak. Ya. Kalau nggak ditekan gas, nggak bergerak dia. Nah, ibaratnya gas itu nafsu. Ada nafsu bergerak manusia, ada gas bergerak mobil. Semakin ditekan gas itu semakin kencang, semakin menggebu nafsu, semakin berusaha manusia memperoleh apa yang diinginkannya. Mobil itu kalau hanya punya gas, itu akan berbahaya. Coba bayangkan mobil lewat, yang ada cuma gasnya saja. Coba bayangkan bapak, ibu membawa mobil ke Bukit Tinggi, yang ada cuma gasnya, remnya nggak ada. Kemana akhirnya mobil itu? Dia akan pasti menabrak tebing, masuk jurang, atau menabrak orang. Begitu juga manusia, kalau nafsunya saja yang bergerak tanpa terkendali, dia akan menabrak aturan kanan, aturan kiri, menabrak orang, menabrak hak orang, merampas hak orang, menyakiti orang. Kalau tidak terkendali. Nah, karena itu salah satu cara yang paling ampuh agar manusia bisa mengendalikan dirinya berpuasa. Berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa yang menghasilkan pengendalian diri itu, kita akan berbahaya hidup kita.
akan masuk jurang kehidupan, neraka, akan menabrak tebing, melanggar hak orang. Puasa itu disetting, dibikin kurikulumnya oleh Allah dan Rasul, tujuannya mengendalikan semuanya, mengendalikan makan, konsumsi. Biasanya kita makan apa saja dan berapa saja. Sekarang ditekan, siang jangan makan, boleh berbuka, boleh sahur, tapi ikuti cara Nabi makan, berbuka dan sahur, sederhana. Nabi makan dalam 3 butir korma, seteguk air, lalu sholat, kemudian baru dia makan nanti. Sahur juga seperti itu, sederhana. Kalau seandainya kita tidak makan siang tapi berbukanya berlebihan, sahurnya berlebihan, maka upaya pengendalian diri tadi tidak tercapai. Jadi ini kesalahan. Ini pasar-pasar sekarang lebih banyak lakunya di Ramadan daripada di luar Ramadan. Nah, itu berarti upaya untuk pengendalian diri itu tidak tercapai, karena kita hanya menahan siang tapi sesuka hati di malamnya. Jadi kita disuruh menahan ucapan. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, malah melakukannya, maka Allah tidak berkehendak kepada dia menahan lapar dan haus. Tidak ada pahalanya itu. Puasanya sah tapi pahalanya nggak dapat. Begitu yang lain, ucapan, mata, telinga, kaki, tangan, semua ditahan, dikendalikan. Untuk itulah tujuan puasa, agar kita terkendali hidupnya. Itulah orang yang bertakwa itu, orang yang terkendali hidupnya. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.